Oke, masih ada waktu, silakan Bapak Ibu yang akan mengikuti kajian Ba'da Maghrib untuk segera menempati tempat yang telah kami siapkan di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Baik para pendengar permisa dan permisa para jamaah dimanapun Anda berada, boleh kita ikuti bersama kajian pada malam yakni hari Senin tanggal 10 Juni 2024, kajian kitab Nasuhul Ibad, makalah yang ke-44, buah dari makrifat, dan insyaallah akan saya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki SDI Al-Hafidh. Untuk beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki SDI Al-Hafidh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa, pendengar dimanapun berada, rahimana wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan malam ini Allah limpahkan kepada kita hidayah ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup yang lebih baik, iman yang lebih kuat, lebih istiqomah, sampai kita nanti menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un, utawi maqalah ingkang nomor sekawan doso sekawan. Pelajaran hari ini maqalah yang ke-44. Amba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Wahumul ladzi yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Wahum, dan mereka itu ahli hikmah. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yang yakunu, ada siapa alladzina, apa qauluhum, ucapan mereka, wa fi'luhum, dan perbuatan mereka, muwafiqan lis sunnah, cocok dengan perilaku Nabi atau sunnah. Ada seorang ulama yang digelari ahlul hikmah. Ahlul hikmah ini artinya mereka yang ucapannya, perbuatannya
sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Memang untuk mencontoh Nabi 100% itu ya berat Bapak Ibu. Berat. Tapi paling tidak ya ada kemiripan lah. Karena Nabi ini terlalu sempurna untuk dicontoh. Termasuk anak-anak Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku turunannya Nabi, itu tidak sama dengan Nabi. Turunannya Nabi bukan Nabi. Kalau Nabi jelas maksum, terjaga dari dosa. Kalau anak-anaknya enggak maksum, sama seperti kita. Bahkan Nabi itu tegas kepada keturunannya. Salah satu sabda beliau, "Lau sariqat Fatimah binta Muhammad laqata'tu yadaha." Seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku potong tangannya. Jadi Nabi itu tidak pernah membuat perlakuan spesial untuk anak cucunya, enggak ada. Padha ae. Nek apik ya diikuti, nek elek ya ditegur. Turunan Nabi bukan Nabi. Tapi ahli hikmah itu cocok sama Nabi, Pak. Jadi tidak ada ceritanya ulama nyeleneh, itu enggak ada. Ulama yang perilakunya itu khariqul adah itu enggak ada. Khariqul adah itu nulayani kebiasaan, Pak. Bagi kita, Pak, ulama-ulama yang mengikuti Rasulullah yaitu ulama yang baik. Kalau tidak mengikuti ya enggak baik. Jangan terpengaruh dengan framing. Sekarang ini ada banyak framing itu, Pak. Kalau saya dalam ucapan dan perilaku mengikuti Rasul ya ikuti, enggak ya jangan. Enggak ngono enggak selamat sampean. Nah, ulama-ulama yang konsisten dengan itu namanya ahlul hikmah atau al-hukama. Misalkan ada yang mengaku begini, Pak. Saya ini setiap hari Jumat itu sudah tidak diwajibkan Jumatan. Wah, ya tinggalan, Pak. Mumpung gurung sampean. Saya ini sholatnya sudah tingkatan tertinggi. Beda sampai sampean-sampean ini. Sampean lah sholat 5 waktu, aku hanya 2 waktu saja. Maghrib isya tok. Ya sudah tinggalkan, Pak. Kalau sampean teruskan, ini fitnah agama ya seperti ini. Orang-orang yang mengarang-arang agama yang menisbatkan kepada kehebatan dirinya sendiri, tidak ada. Demi Allah, kalau dia ulama yang baik, maka ucapannya, perilakunya pasti sesuai dengan sunnah. Semakin dia mendekati sunnah, maka itu ulama yang baik. Ini banyak viral-viral di TikTok itu. Ya mungkin karena tujuannya kepingin terkenal, Pak. Setiap kali dia itu di kuburan mesti ngomong. Kamu tahu enggak saya ngomong dengan siapa? Saya ngomong dengan yang ada di dalam kuburan ini. Ngomong-ngomong enggak apa-apa, tapi enggak usah disyuting, ngono lho. Kamu mengatakan ahlul hikmah, ahlul ma'rifat, tapi kameramu nang dindi, ini kamera. Kalau kamu punya kemampuan dialog dengan orang mati, ya sakarepmu enggak apa-apa. Tapi aja di syuting itu kan persoalannya beda, Pak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajari ilmu itu yang aneh-aneh. Yang penting ditoto syariatnya ini benar, sesuai tuntunan, hatinya dijaga betul. Nanti Allah sendiri yang akan mengajari kita, yang akan membimbing kita menuju kesempurnaan agama ini. Ikhtiarnya ya dengan ngaji seperti ini. Saya tidak punya guru, Pak. Guru saya itu malaikat Jibril. Mbok.
Ya sekalian malaikat Israel pisan. Nang kewut berangkat sampean. Apa katanya ahlul hikmah? Samratul ma'rifati, buah dari ma'rifat. Bapak Ibu pernah ya mendengar kata-kata ma'rifat ya? Apa katanya? Apa arti ma'rifat itu? Ma'rifat itu arti dasarnya, arti asalnya itu mengenal atau mengerti Allah. Mengenal Allah atau mengerti Allah. Dari sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Loh, apa ada orang yang tidak mengenal dirinya? Ya wakil Pak, banyak. Orang itu kalau mengenal dirinya, yang dilihat selalu dirinya, maka dia akan menemukan Allah, menemukan Tuhannya. Itu namanya ma'rifat. Tapi ada juga ajaran yang kemudian itu disinyalir menjadi ajaran sesat dalam pandangan sebagian orang. Sebagian orang ya Pak, kalau dia mengatakan saya benar, akhirnya dari hadis itu kemudian muncul ajaran wihdatul wujud. Apa itu? Manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara hamba dengan Allah. Sebenarnya ini benar, tapi kalau diajarkan kepada orang awam, bingung Pak orang awam itu. Makanya diawali dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini orang awam ini. Terus la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pertama Allahnya disebut, yang kedua gak disebut tapi Dia. Kalau menyebut Dia itu kan sudah mulai akrab Pak. Saya menek nyebut jeneng kula, itu loh Pak Muzaki, niki biasanya rada ado sih an. Nek dek iku lho. Nah, dek nek ngomong dek iku wis akrab iku. Dia, la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. 3, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, Engkau itu lebih dekat lagi, Pak. Gitu? Di depannya. Nah, yang nomor 4 ini dekat, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku adalah Allah. Allah adalah aku. Dulu ada namanya ajaran ini oleh Al-Hallaj. Sehingga waktu itu pemerintahnya harus turun tangan. Nek wong carane ngene kok umat iki bingung. Akhirnya Al-Hallaj ini dipenggal, Pak. Dipancung oleh pemerintah waktu itu. Karena ajaran seperti ini dianggap sesat. Dan itu masuk ke Indonesia pada zaman Syekh Siti Jenar. Ya, beliau mengembangkan ajaran ini yang waktu itu pemerintah Islam di Jawa ini baru pertama kali, Pak, yang dirajai oleh siapa? Raden Fatah, yang punya penasehat yang disebut dengan Wali Songo. Cerita Wali Songo ini cerita benar, bukan fiktif. Sudah terbukti ahli sejarah itu. Karena ada sebagian yang mengatakan ini fiktif. Nah, ini fiktif gak ono ngampel, Pak. Ngampel itu jelas kok. Itu ajaran. Itu namanya makrifat. Dan orang yang makrifat ini, Pak, disebutkan ai idraku sifatillahi ta'ala. Dia menemukan tentang sifat-sifat Allah. Makanya orang ini tenang sekali hidupnya itu. Sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah dalam akidah kita? Kan ada 20. Sifat wajibnya. Sifat muhalnya ada 20. Berarti 40. Tambah sifat jaiznya 1. Berarti berapa? 41. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi,
wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Modelnya koyok paham ngoten tapi koyok gak meyakinkan ngono jamaah. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu ada dalam kitab Aqidatul Awam yang diajarkan kepada santri yang paling dasar, Pak. Akidahnya orang awam. Allah itu ada, Allah itu dahulu, Allah itu kekal, Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu namanya orang belajar makrifat itu harus mengenal sifat-sifat Allah. Ini mboten ngoten nggih, mboten saged Pak makrifat. Makanya ini adalah buku yang pertama kali wajib dipelajari oleh setiap muslim yang mukallaf. Tentang siapa Allah. Allah itu maha mendengar. Bagaimana penjelasan maha mendengar? Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Ya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka kemarin ada orang itu yang bikin musola Pak di rumahnya, terus dia membeli kiswahnya Ka'bah dari siapa nggak tahu, dia membeli itu mbok resmi mbok ilegal ya gak paham, seharga 3M. Dia ambil kiswah tapi yang kalimat Allah begitu, dia tempel di depan mihrab musolanya begini. Terus dia takon, apa kok sampean tuku larang-larang koyo ngene? Pokoke kula nek salat ngadep teng kiswah Ka'bah sing ansane Allah iku rasane kula saged ningali Allah. Ulama-ulama itu syirik itu Pak. Allah tidak bisa digambarkan dengan tulisan, tidak bisa digambarkan dengan benda. Lah padha ae mbek wong musyrik Mekah biyen. Mereka menyembah berhala, bikin patung. Dan ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, apa jawaban mereka? La yaqulunallah, yang menciptakan adalah Allah. Loh, lah kok nyembah berhala? Iya, kami hanya ingin menampakkan Allah. Kami yakin kepada Allah, tapi kami tampakkan Allah itu dengan reco, dengan berhala ini. Itu syirik, sama dengan menampakkan dengan tulisan ini. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, ini namanya sifat-sifat Allah. Setelah sifat-sifat Allah, maka harus belajar sifat-sifat Nabi. Wajibnya berapa? 4. Kemudian muhalnya berapa? 4. Berarti 8. Kemudian jaiznya 1. Total berapa? 9. Tadi Allah berapa Pak? 20, 21, 41. Tambah 9? 50. 50 sifat niki wajib diapalno sampean. Pokoknya wajib. Mboyo apa carane sampean kudu ngapalno. Nek kepengin sempurna agamane. Mulai Senin depan ngapalno kabeh, dites siji-siji. Tak jamin gak ono sing ngaji. Ya Allah. Itu sifat-sifat. Setelah sifat apa? Asma Allah. Asma ini ada dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Baru kita bisa mengenal Allah. Kalau mengenal Allah itu pasti enak Pak. Bayangkan panjenengan ini ada butuh sesuatu yang terkait dengan kebutuhan dunia. Jenengan kenal dengan yang punya dunia ini. Ya enak. Jenenge dekengan pusat ya iki. Enak Pak sampai. Suatu ketika saya itu lewat di salah satu perusahaan Bapak Ibu. Nah, perusahaan besar ini kepunyaan kawan saya. Saya baik sekali, mengenal sekali. Ya. Untuk ketemu dengan dia ini kan susah Pak. Susah. Harus lewat
beberapa ring, ya, karena pasti dikawal gitu loh, melebihi pejabat karena orang kaya, konglomerat Indonesia, Muslim. Tapi karena saya kenal sama dia Pak, saya tahu sampai jadwalnya di sini ini ke kantor jam berapa, nomornya saya punya. Orang yang kenal itu kan banyak Pak, ya, tahu wataknya, tahu jadwalnya, nyimpen nomornya, gitu. Tak WA saja sudah. Mas, aku nang jobo iki, nang jobo. Gak bisa mlebu gara-gara pengamanan terlalu ketat iki. Oh ngono ta? Ya wis, tak parani ini jobo Mas. Ustaz. Dia keluar. Langsung pengawal yang minggir kabeh kalau digandeng kau mlebu. Sekatik protokol-protokolan. Itu Pak, kalau kenal sama Allah ngono iku enak ya Pak. Di dalam itu ruangannya kan besar ya. Dan banyak aksesoris. Baru datang plek, saya kan lapar Pak. Karena itu jam makan siang itu. Langsung saya mau makan apa? Loh, ngono Pak. Nek kenal iku ngono Pak. Coba gak kenal, gak kira ditawani ku lho. Ngene apa mboten? Sampeyan mangan apa? Langsung ditelepon, sampeyan mangan apa? Tak telepon anak buah, tolong dibelikan. Mangan saya. Terus pulang itu sampeyan njaluk apa? Cek enake nek kenal iku Pak. Kira-kira ngoten lho Pak. Walaupun kita nggak bisa menggambarkan bagaimana makrifat kepada Allah secara baik, tapi kira-kira ya gambarannya begitu. Wong nek kenal iku enak. Gak njaluk lho, kono wis ngerti nek kene wetenge luwe, kene butuh duwe. Delok wajahe kados jenengan butuh duwe nggih. Nggih leres. Foto pinten? Ngene iki lho damel niki lho damel. Pun mungkin kula transfer sampean. Lho ya cek enak rek nek kenal iku. Barang gak kenal ya masih yok napa bengok-bengok ya gak iso Pak. Ya Allah, kula nyuwun iki ya Allah. Jadi malaikat, kon sapa? Jadi makrifat itu idraku sifatillahi ta'ala. Bapak Ibu kalau belum tersentuh tentang ilmu tauhid, ayo belajar Pak. Sing dasar-dasar mawon nggih. Belajar sing dasar-dasar, memahami tentang sifat-sifat Allah. Suatu ketika Nabi itu dalam perjalanan Pak, naik turun bukit. Kemudian ada seorang sahabat tanya kepada Nabi. Pertanyaannya singkat tapi makjleb. Ya Rasulullah, ainallah? Wahai Nabi, di manakah Allah itu? Hal huwa qarib am ba'id? Apakah dia dekat atau jauh? Kenapa kalau dekat, kenapa kalau jauh, kata Nabi? Ya kalau dekat saya akan berbisik untuk meminta. Tapi kalau jauh saya akan berteriak untuk meminta. Nabi diam Pak. Tapi diamnya Nabi ini kan menunggu info dari pusat. Akhirnya turun ayat Al-Baqarah itu 186-87. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawab aku sangat dekat. Cedek Pak. Lah orang ini akrab nih. Orang itu kalau kenal dan akrab itu kan nggak ada jarak Pak. Ini jamaah kan banyak yang akrab sama saya. Ini kalau ngobrol wis kadang tangannya tak cekel, sikilnya tak cekel. Kira-kira gambaran Allah begitu. Jadi dia itu naik ke gunung awalnya Pak. Berteriak, ya Allah, isma' sauti, dengarkan suaraku ya Allah. Wastajib du'ai, terima doaku ya Allah. Ya Allah, kalau butuh duit ya Allah. Bengok-bengok. Jadi persoalan bukan persoalan doanya Bapak Ibu. Persoalan kita ini dekat dan akrab tidak dengan Allah itu.
Kalau sudah akrab, kata Nabi, akrab itu bahasanya apa sih Pak? Kan bahasa Arab akrab itu. Akrab dari kata qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Lebih dekat lagi akrab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua permintaan hamba-hambaku kalau dia mau meminta kepadaku. Janji Allah, Pak. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Napa syaratnya? Fal yu'minu bi wal yastajibu li wal yu'minu bi. Tunaikan kewajibannya dulu dan berimanlah. Lah, iman itu kaitannya dengan memahami tentang sifat-sifat Allah. Itu namanya makrifat. Lah, orang yang sudah mencapai makrifat niki Pak, apa yang dia rasakan? Makanya kalau niki nek dereng jelasaken napa sih makrifat niku ya bingung jenengan. Kula dhewe sing maca kitab ya bingung ngadakno. Apa buahnya makrifat? Iku salasu khisalin. Ada 3. Yang pertama al-haya'u minallahi ta'ala. Malu kepada Allah. Kalau urusan malu ini Bapak Ibu biasanya urusan maksiat. Makanya orang yang makrifat itu tidak mungkin maksiat Pak. Apa yang menyebabkan dia tidak mungkin maksiat? Karena malu kepada Allah. Bukan hanya urusan maksiat yang terang-terangan, termasuk maksiat yang sembunyi-sembunyi. Fisirri wal a'lan. Mungkin banyak orang yang nggak mau maksiat karena dilihat orang banyak. Tapi berapa banyak orang yang menghindari maksiat saat dia sendirian. Di dalam kamar sendirian, delok HP. Tiba-tiba ono kiriman gambar-gambar sing Masya Allah. Ya Allah, isi nambah Allah rek, makrifat sampean. Ini cuma delok oleh gambar-gambar gini tuh, karena uang wis aman didelok. Ya gak makrifat belas. Atau ada kesempatan untuk berbuat curang, misalkan korupsi dan lain sebagainya. Tapi dia tahu bahwa Allah melihat dia. Kan orang yang makrifat itu kan merasa diawasi toh Pak. Gerak-geriknya itu merasa diawasi. Jadi, wah, ini ojo-ojo. Seperti dulu saya ceritakan tentang anak kecil yang pekerjaannya itu sebagai siapa? Ro'in. Ro'in itu apa? Penggembala. Dia itu menggembalakan ratusan kambing. Dan ketika itu Umar perjalanan dari Madinah ke Mekah, lihat anak itu disapa. Ini kambing siapa? Kambing tuan saya. Jumlahnya berapa? Banyak, ratusan. Bagaimana kalau saya beli satu saja? Oh, enggak boleh. Karena ini bukan punya saya, ini punya tuan saya. Sudah, tuanmu enggak akan tahu. Hilang satu pun enggak ketoro. Engko nek diteliti ya ngomong-ngomong, dipangan macan siji, serigala siji, tak tukune loro. Apa kata anak kecil ini yang bikin Umar nangis, Pak? Iya, memang tuanku enggak tahu, tapi Tuhanku tahu. Coba. Oh, no, wong saiki koyo ngoten, Pak. Iki lho dhuwit, aja rame-rame, ya. Aman-aman, bagi loro. Aja rame-rame lho. Ya wis, yo. Ya Allah. Jadi punya rasa malu itu efek atau buah dari makrifat. Semua Pak, baik maksiat kecil maupun yang besar. Karena orang-orang yang punya rasa malu kepada Allah itu tidak pernah dia membedakan antara dosa kecil, dosa besar. Dulu dalam pelajaran yang lalu dicatatkan laisal kabair bil istimror. Tidak ada laisas saghair bil istimror. Wa laisal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau kita bertobat dengan istighfar. Satu Pak, punya rasa malu. Jadi kalau ada orang kemudian setiap kali sepi dia bermaksiat kepada Allah karena mungkin merasa tidak dilihat sama orang, saya pastikan
di hatinya sedikit pun tidak ada ma'rifat. Orang ma'rifat itu justru dikala sepi dia semakin takut kepada Allah untuk urusan maksiat. Bu, Pak, wong maksiat itu biasa sepi-sepi nopo rame-rame? Sepi. Makanya ada istilah sogok menyogok itu under table. Sama-sama under table. Uang yang dimasukkan di bawah meja. Lah apa gak nang ndukure meja e? Hah? Terus orang maaf, orang gendaan itu rame-rame apa sepi-sepi? Hah? Sepi-sepi. Loh kok ero sampean? Pengalaman masa lalu. Saiki wis tobat kabeh. Kalau saya makan di restoran dengan istri saya, nyantai Bapak Ibu, sudah makan biasa, hadap-hadapan. Iki asli bojone berarti Bu, Pak. Tapi sampean ndelok kanca sampean kepethuk nang warung, nang restoran kok gak dep-depan, kok nang sampinge kene. Adik gawe kacamata ireng, gawe masker, hati-hati. Yang jelas itu bukan orang makrifat itu. Orang belunat itu, Pak. Satu. Ai inqadul qalbi an ma'asillahi ta'ala. Bergetarnya hati untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dulu pernah saya ceritakan Bapak Ibu tentang orang penjual kipas, pemuda penjual kipas, dipanggil sama seorang perempuan, pembantu. Mas, kipas ini mas, kipas. Terus mampir, katanya pembantu, mas, yang beli itu bukan saya, juragan saya. Dia ada di lantai 5, naik, kamu ditunggu di sana. Dia pasti beli, ditebas kok kipasmu. Naik ke atas, sampai lantai 5, dia buka pintunya, ternyata ada seorang perempuan cantik yang berpakaian seksi dan minim. Napa Pak? Iki kudu hati-hati ngomong Pak Yahya soalnya. Jadi bajunya itu baju yang Masya Allah Pak, Masya Allah. Wis gak usah tak gambarno nang kene lah padha rone kabeh. Cantik jelita. Terus dia itu kaget. Digoda Pak, digoda, kemudian dia melihat bahwa wanita itu bukan wanita yang cantik gitu loh Pak. Jadi orang itu kalau hatinya takut kepada Allah, kalau digoda wanita cantik itu, wanita itu seperti mak lampir Pak. Ya, sama tahu digoda wong wedok wayu tapi ketokane kok wong iku koyo hantu ngono. Oh berarti hati sampean makrifat hati sampean. Tapi nek digoda arek wedok kok lho wah tepak iki rek. Sampai akhirnya dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tolong jangan mendekati Mbak, Bu, jangan mendekati saya. Saya takut kepada Allah, takut. Gemeter Pak awake Pak. Dia cedeki wong wedok iku gemeter luar biasa. Nggih kula cerita niki monggo dipun gambaraken seandainya sampean berposisi di orang pemuda tadi ku ya apa ya gemeter apa ya apa? Sing gemeter apane iki? Akhirnya dia jatuh, dia lompat Pak. Dia memilih untuk melompat, dia memilih mati daripada melayani maksiat ini Pak. Itu namanya orang makrifat. Bergetar hatinya, takut kepada Allah, malu kepada Allah saat dia maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, wal hubbu fillah. Mencintai Allah. Maksudnya ar-raghbatu fima indallah. Pokoknya apapun yang diperintahkan Allah itu menjadikan dia cinta, Pak. Karena rindu dengan apa? Minas thawab. Dia menginginkan pahala Allah. Wa husuli ridahi ta'ala, dan menghasilkan ridhonya Allah. Jadi bukan kepentingan sesaat dunia ini, tidak. Ya, sering saya contohkan, ada tender
bagi seorang pengusaha ini ahli sholat Pak, sholat jamaahnya aktif, tapi ketika sholat jamaah di saat yang sama dia diajak orang tender, Pak ini tendernya nilainya besar Pak dan pasti goal, sekarang juga Bapak harus ketemu dengan ini di saat jam sholat Pak. Dia mengatakan, maaf Pak, saya punya urusan yang lebih penting dari urusan itu. Kaget loh, apakah ada urusan yang lebih penting dari 5 miliar loh Pak keuntungannya Pak, 5 miliar ini Pak? Enggak, keuntungan saya di sini nanti tidak hanya 5 miliar, 100 miliar. Kaget, acara apa kon? Sholat jamaah maghrib nang Masjid Al-Akbar. Oh, kalau sudah begitu makrifat itu Pak, wis teko ta wong iki. Paling-paling ini jamaah iki ono job-joban wis gak apa-apa sembahyang lah meneh ono maneh, maghrib kan meneh ono maneh, nyantai ae insyaallah meneh nang masjid aku. Tapi orang yang cinta kepada Allah tidak Bapak Ibu, tidak ada tawar-menawar. Kamu tawari saya dengan segala keuntungan, tidak akan saya ikut. Saya tetap ke masjid, saya ketemu Allah. Ujung-ujungnya dibodoh-bodoh nala goblok kon iku. Iki kesempatan tidak datang 2 kali. Maghrib lho ono maneh, meneh ono maghrib maneh. Mari sing ngomong maghrib meneh ono maneh, wonge mati. Jadi gak keduman maghrib maneh pisan Pak. Yang ketiga, wal unsu billah, merasa nikmat bersama Allah, rindu Allah. Menikmati itu begini loh Pak, panjenengan natos teng warkop kepethuk kanca akrab jagongan ambek rokokan ambek ngopi sampai waktune ilang gak kerasa, niku jenenge menikmati niku. Lah orang-orang yang makrifat itu ketika ibadah dia menikmati, wis gak eling Pak, sampai ngapunten yo gak eling bojo, gak eling anak, gak eling kanca, gak eling nek duwe pabrik, gak eling nek duwe omah, gak eling nek duwe motor, terus gak bingung. Dia menikmati betul, berasyik masyuk bersama Allah. Itu al-uns. Wa huwa sahwah billahi ta'ala, yaitu merasa damai bersama dengan Allah. Salat damai, ngaji Quran damai, bersedekah damai. Fakullu musta'nisin solehin, dan setiap orang yang merasakan kedamaian, ya, orang yang soleh, orang yang bagus, wa huwa asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalb, yaitu orang yang merasakan keindahan musyahadah terhadap Allah di dalam hatinya. Bapak Ibu, seperti kita mungkin pengalaman pernah mencintai orang, ya, senang sama orang. Ya napa sih Pak Bu, seneng ambek uang gitu loh. Kaya arek-arek sing gendaan nang kuburan Kembang Kuning itu. Iku mulai jam 6 sore kelonggo nang kono, Masya Allah, sampai jam 12. Kadang kalau liwat pengajian budal nang Masjid Rahmat niku Pak, mari maghrib ono arek lanang wedok nang kono jejer. Padahal gak ono ngombene, gak ono jajane, lamuke akeh nang kono iku. Kok semerap Ustaz? Jare arek-arek iku lho, pengalaman arek-arek. Tapi betah lungguh nang kono sampai jam 12. Sampai melekan, sampai sahur. Keturutan Pak, lungguh jejer wong loro. Gak ono ngombene, gak ono jajane. Ya gak kebelet ngoyoi. Saking musta'nisin, apa musta'nisin tadi? Merasa damai dia di situ. Cuman damainya karena maksiat. Lalu bayang nek salat koyok ngono, ngaji koyok ngono, ruyuk nopo rasane Pak? Kedamaian itu berasal dari kebaikan. Itulah buah dari makrifat. Yang pertama, malu berbuat maksiat. Yang kedua, selalu cinta dengan merindukan pahala besar dari Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Yang ketiga itu merasa nyaman bersama Allah, nyaman ketika
beribadah. Wallahu alam bissawab. Ini keterangan kita malam ini Bapak Ibu. Kurang berapa kira-kira ini? Kurang 3 menit. Monggo yang mau tanya langsung. Ini petugas ini, Mas minta tolong ya Mas. Ini yang belakang dulu. Ini karena ini sudah member bertanya ini. Yang member belakangan. Silakan Pak, silakan. Cek. Assalamualaikum Ustaz, permisi Waalaikumsalam. izin bertanya, untuk gimana caranya kita untuk semakin merasa dekat kepada Allah begitu Ustaz? Soalnya kan kebanyakan dari saya pribadi mungkin merasa iman itu naik turun. Terkadang kita ingin merasa dekat kepada Allah, juga terkadang kita itu pengen untuk selalu melakukan maksiat gitu Ustaz. Mohon maaf, terima kasih, mohon jawabannya Ustaz. Ya, ada doa yang bagus Bapak Ibu. Ya Allah, jadikan aku mencintai orang yang mencintaimu. Jadikan aku mencintai orang yang mencintaimu. Dekatkan aku dengan orang yang dekat dengan engkau. Berarti ada konsep wasilah nanti. Cari orang yang dekat dengan Allah. Cari orang yang nikmat ketika beribadah dengan Allah. Duduk bersamanya. Bercengkrama dengan dia. Itu caranya, sudah tidak ada cara lain. Zaman kalau duduk bersama dengan ulama, bersama dengan ahli hikmah seperti ini Pak, katut enak sama nikmat. Kita ini makomnya mengikuti mereka. Harus ada yang nuntun kita ini Pak. Untuk mengenal Allah itu namanya mursyid. Yang nuntun kita namanya mursyid. Cari orang yang seperti ini. Dekat dengan ulama, dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Sudah nanti akan tertata sendiri. Akan tertata sendiri. Kita ngaji seperti ini kan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang yang dekat dengan Allah. Itu caranya, ya Mas ya. Dan harus istiqomah. Terus tadi Pak Yaya, monggo Pak Yaya, masih ada waktu 1 menit. Mau teman apa? Mungkin saya membaca ketilem loh. Assalamualaikum, mohon maaf Yai. Ya. Ini ada berkembang satu pola tauhid Yai. Pola tauhid. Pola tauhid yang bersumber dari Ibnu Taimiyah, mengenal bahwa Allah itu rububiyah, uluhiyah dan asmaul sifat. Mohon penjelasan. Nah, baik, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma dan sifat. Akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. PR Pak Yahya, karena sudah adzan Isya, nanti dimarahi Ustadz Son Haji. Itu bagus Pak, uluhiyah, rububiyah dan sifat asma Allah. Insya Allah kita jelaskan nanti. Ini panjang Pak, nanti kalau sebentar kurang lengkap nanti bisa kurang paham. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.